Selamat siang semuanya. Kabar baik ya, selalu harus baik. Oke, ketemu lagi bersama saya Bayu di Bisik Bincang Asik di live IG ya Binus Semarang yang nanti akan kesimpan di IGTV-nya Binus Semarang. So, kalau teman-teman nggak sempat nonton live-nya, nanti dong nontonnya pas ditaruh di IGTV gitu ya. Oke. Di beberapa kota besar di Indonesia, di banyak kota besar di Jawa apalagi ya, mulai tanggal 11 kemarin sampai tanggal 25 Januari 2021 ada pemberlakuan pembatasan aktivitas gitu ya. Jadi seperti di Semarang ini jam 9 ke atas sampai jam 6 pagi nggak boleh lewat beberapa ruas bagian jalan, bahkan ada beberapa jalan yang ditutup 24 jam. Oke, harapannya dengan diberlakukan seperti ini masyarakat jadi semakin lebih di rumah aja gitu ya, supaya tidak tertular virus. Saya tidak memakai masker siang hari ini karena saya berada di ruangan besar yang sendirian meskipun di kantor gitu. Jadi kalau keluar dari ruangan ini pasti saya akan pakai masker gitu guys. Sekali lagi harapan saya semua yang nonton siang hari ini maupun yang nonton di IGTV nanti sehat selalu dan dilindungi dalam karyanya setiap hari. Dan secara pribadi saya turut berduka cita atas musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang kemarin terjadi di Kepulauan Seribu ya. Semoga keluarga dilindungi, ditabahkan dan semua korban diterima di sisi Tuhan dalam keadaan yang baik. Oke, kita lanjut ya. Baik guys, seperti biasa saya kenalan dulu. Binus Semarang adalah bagian dari Universitas Bina Nusantara yang besar gitu ya. Besar karena Universitas Bina Nusantara itu ada beberapa lokasi kampus untuk kuliah reguler gitu ya. Tapi untuk kuliah kelas bukan karyawan ya, tapi kelas online gitu ya. Itu dilakukan bisa dari berbagai macam kota di seluruh dunia, bisa loh ya, bisa dari seluruh dunia. Karena apa? Karena banyak mahasiswa Binus yang ada di Qatar gitu ya, Timur Tengah sana. Kemarin juga ngobrol sama ketua jurusan, beliau cerita bahwa salah satu mahasiswanya itu orang Korea yang dulu tinggal di Jakarta, sekarang tinggal di Singapura gitu ya. Tuh, dan beberapa mahasiswa Indonesia yang bekerja di Jepang juga ngambil kuliah online di Binus ya. Terus kami punya MOU kerjasama dengan pemerintah Timor Leste, jadi banyak juga orang-orang luar negeri yang dulu jadi bagian Indonesia ya, Timor Leste. Mereka belajar juga di Binus gitu ya. Jadi secara pembelajaran online, kuliah di Binus online itu tidak terbatas tempat, jarak, waktu gitu ya. Kita ngobrol tentang itu nanti karena saya harus ngobrol dulu dengan tamu yang sudah saya undang dan beliau sudah siap sepertinya ada bergabung bersama kita di live siang hari ini. Saya langsung panggilkan saja ya, siapakah beliau, nanti langsung kenalan langsung dengan beliau. Tunggu sebentar, sudah makan siang kan? Sudah. Selamat siang Pak Arif. Halo Pak Arif. Selamat siang Pak. Wah, kayaknya seragam kita sama nih. Seragam kebesaran kita Pak. Satu Binusian soalnya. Kemarin di Jakarta guys, saya di Semarang, seragamnya sama, kelihatan kan? Berarti kenal. Karena Binus cuma satu. Meskipun lokasinya berbeda-beda, tapi Binusnya cuma satu, sama. Gitu. Kebanggaan ya Pak, pakai seragam warna ungu ini ya. Insya Allah Pak. Pak Arif kabar baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Di sini cuaca lagi hujan, jadi mungkin agak-agak bisik. Oh, tapi jelas kok di sini. Tenang aja. Saya jelas. Saya pakai ini soalnya. Semoga nanti kalau biasanya sih kalau dari ini jelas juga kok Pak. Pak Arif di kantor ya? Berarti lagi giliran WFO, bener ya? Sama kayak saya ya? Ya, WFO mungkin sekitar 2 mingguan saya akan di kantor Pak. Wah, kayaknya sama nih. Bener-bener kayaknya baju ini kita bikin. bukan Jadi, nasib. Orang tuh kalau ngomong nasib kayaknya agak-agak negatif gitu. Saya bukan tugas gitu ya. Tugasnya baik. Oke. Karena tugas kan berarti ada optimisme yang terjadi. Oke, iya, Pak Arif, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol tentang progres
programming tuh gimana gitu ya. Karena guys sudah ada di sini bersama kita semua Pak Arif dari siapa? Pak Arif kenalan langsung deh ya sama penonton kita ya gitu ya. Pak Arif itu siapa sih, tugas di BINUS apa ya gitu ya. Terus bisa bisa di BINUS tuh berapa lama gitu maksudnya gitu. Oh, iya. Oke, iya. Terima kasih ini kesempatannya baik sekali ya. Terima kasih. Saya udah lama menanti diundang ya. Tunggu juga katanya. Ternyata waktu itu ikut kan ya, waktu sekarang ikut ya Pak Arif ya? Enggak Pak, kebetulan waktu itu saya belum join BINUS online Pak. Oh gitu ya, waktu tahun jadi berapa? 2017? Kalau katanya tuh masih magang. Oh masih magang, oke. Sekarang megang ya. Kalau orang magang, kalau sekarang megang. Megang mata kuliah gitu ya. Pak Arif, lanjut kenalannya Pak Arif. Pak Arif itu siapa di BINUS? Enggak Pak. Jadi kebetulan saya awalnya ya Pak, kalau dibilang nama saya Arif Agus Sukandani, dan mungkin nanti teman-teman ada dari PJJ TI udah kenal saya mungkin ya. Tuh pede banget ya Pak. Jadi saya kebetulan emang di bawah PJJ CS ya kan, bawah naungannya atasan saya Pak Suwarjito. Nah, saya kebetulan join BINUS dibilang udah cukup berumur ya Pak, udah tua. Jadi saya pertama kali lulus S1 langsung di kesempatan join ke BINUS. Jadi kurang lebih saya lupa tahun 2005. Jadi BINUS adalah tempat bekerja saya pertama kali. Sampai sekarang belum pindah-pindah. Sampai sekarang belum pindah-pindah. Belum pindah-pindah Pak. Iya ya, loyal ya. Iya. Jadi beberapa kali saya udah pindah posisi. Awalnya sih kalau boleh cerita sedikit ya. Saya tuh dari ini Pak, IT Helpdesk. Oke. Yang bantu-bantuin dulu ya, membantu user-user. Kebetulan waktu itu saya pertama kali ngelamar ada di BINUS JWC, kalau Bapak tahu. Kalau di Jakarta Senayan ya. Tahu dong. Pernah ke sana? Oh iya. Pokoknya Mallnya saya harus undang, saya tahu. Karena gini Pak Arif, percaya nggak percaya, semua orang di BINUS itu terkenal gitu. Karena apa? Contohnya seperti Prof Tirta, nggak ada yang nggak kenal Prof Tirta, karena dosen tapi YouTuber kan Terus dia buat YouTube, udah buat konten sendiri, udah mantap lah. Konten creator hebat itu. Iya. Nanti kita semua bikin begitu ya. Gitu. Bisa Pak, bisa. Dari JWC terus kemana Pak? Nah, dari JWC kebetulan saya langsung ke IT Direktorat Syadan. Jadi di Syadan itu ada satu IT yang khusus untuk menangani seluruhan BINUS ya. BINUS keluarga lah bahasanya gitu. Nah, itu di IT Direktorat. Nah, dari BINUS situ Raya, saya gitu. Kalau istilah saya BINUS Raya gitu. Karena semua BINUS Raya, benar BINUS keluarga kalau saya, karena kita BINUSian, Pak. Jadi ngomong keluarga. Nah, itu dari situ mulai saya diberikan kesempatan untuk studi lanjut, akhirnya ngajar di sebelumnya saya di Logo dulu Pak, BINUS reguler, jadi SOCS reguler, terus baru ada kesempatan di BINUS online sebagai OLC ini, seperti itu. Ya kurang lebih saya udah 12 tahun kayaknya Pak ya. Oke. 12 tahun, berarti saya udah tahun belum lahir. Saya masih muda loh Pak. Di BINUS Semarang baru 2015, kan pasti masih muda. Iya, waktu saya ingat banget waktu itu bangunan untuk BINUS Semarang masih ada sama Bu Mel ya waktu itu. Cuma saya nggak info. Ini beliau nonton kayaknya siang ini. Iya, ini Mami, saya bilang ibu saya. Hai. Mami, halo Mami. Halo Ibu. Dia udah ngasih kunci nama saya. Iya. Okay. Nah, itu kebetulan emang saya kenapa saya suka dengan IT ya, awalnya saya nggak ngerti sama sekali ya IT itu apa. Dulu saya megang komputer tuh Pak, itu semester 6 Pak, karena saya baru punya komputer. Dan akhirnya saya ini megang komputer dalam arti sebenarnya atau megang komputer memang komputer punya Pak, punya PC sama sekali, baru punya PC, baru punya dulu laptop mahal sekali ya Pak, tahun zaman dulu. Banget, jadi udah punya PC baru tahu untuk komputer sepertinya, baru ngoprek-ngoprek mudah-mudahan dari mbah Google, dan akhirnya mulai terbiasa, jadi mulai searching autodidak, melihat teman saya kok bisa begini, saya coba beli buku kadang nggak dibaca, atau sebulan kemudian baca lagi gitu.
Akhirnya mulai Oke, oke. tertarik di dunia fokusin ke komputer. Jadi sebenarnya kalau dibilang posisi yang saya gelutin saat ini adalah untuk bidang komputerisasi, programming, dan komputer untuk jaringan, visualisasi, dan lain-lain seperti itu. Itu sih Pak. Itu mungkin jelas pengalaman saya. Mantap, Agak mantap banget. Asik 12 tahun ngurusin komputer, ngoprek-ngoprek komputer. Saya mah di rumah aja nggak punya komputer. Komputer kantor juga ini sama. Ada laptop udah jebol kali gitu bisa tuh nggak tahu. Oke, iya. Pak, saya Ya. punya pertanyaan nih, karena topik kita siang hari ini tentang programming gitu ya. Ya, Pak. Bagaimana sih programming itu bekerja? Kita ngobrol-ngobrol seputar ini ya, Pak ya. Sampai Ya, ya, benar. waktu kita paling sekitar 30-40 menit gitu ya. Buat teman-teman penonton yang punya pertanyaan tentang programming gitu ya, silakan tinggalkan pesan di bawah situ, di komen gitu, tinggalin di situ. Karena selama diskusi kita, saya bilang diskusi, Pak ya, karena kita seru ya, nanti ngobrol-ngobrol secara bincang-bincang ini berlangsung. Kalau punya pertanyaan, nanti kita diskusikan di sini. Kalau nanti setelah acara ini selesai, setelah nonton IGTV misalnya ternyata punya pertanyaan gitu ya, tinggalin aja pasti di DM, nanti minta tolong saya jadi perantara ya Pak Arif ya. Saya Ya, jadi Pak. maklar, saya biasa jadi maklar soalnya jadi maklar pertanyaan jawaban maksudnya nih. Maklar ilmu ini makanya. Jadi saya nanti tanya Pak Arif, ada teman yang nanya nih tentang komputer gini. Nanti Pak Arif pasti dengan senang hati akan menjawab. Ya, Ya, nggak usah kirim pulsa ya, karena BINUS lewat WiFi, nggak usah kirim pulsa guys, gratis semuanya, tenang aja. Benar. Udah baik hati. Oke, Pak Arif, Ya, Pak. pertanyaan dasar biasanya yang muncul kalau orang tuh masih awam sama komputer, sama programming. Kira-kira bikin program tuh susah nggak sih Pak? Itu pertanyaan dasar banget, karena siapapun yang ketemu saya, wah bikin program susah nih. Nah, saya tanya ke Pak Arif nih, yang jago ya. Bang jagonya. Susah nggak sih bikin program? Kalau bikin program, sebenarnya gini Pak. Sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu apapun ya, mau program, mau apapun, tapi kan ini konteksnya adalah komputer ya. Yang penting kita sukai dulu Pak. Kita sukai, terusnya kita kira-kira ada segi apa namanya atraktifnya dulu. Mau nggak mau pasti kan kita coba dalami gitu ya. Saya ambil simulasi kayak gini aja, misalnya kayak kita berenang atau tenggelam ya kan ngomong-ngomong kan kita berusaha ya Pak. Nah filosofi kayak gitu aja saya sih waktu itu belajarnya gitu. Wah udah kecemplung nih, gue harus dalemin seperti itu. Nah lama-lama ada dua konotasi gini, ada passion, ada mempassionkan. Nah kalau saya posisinya mempassionkan Pak, karena keadaan Memaksa diri ya, memaksa diri Pak waktu itu. Saya waktu itu jujur kalau dibilang suka, saya adalah lebih ke arah sukanya ke arah manajemen. Nah, jadi waktu itu manajemen saya mengelola, terus ada beberapa kesempatan saya lihat, oh ini kayaknya ada opportunity bagus, akhirnya saya mempelajari itu. Jadi mempassionkan diri untuk mempelajari komputer. Lama-lama saya pelajari, wah asik ternyata komputer ya. Terus lama-lama terus begini, waktu itu, nah ini ada sebenarnya sedikit cerita. Jadi awalnya saya kenapa mulai suka dan mempassionkan diri gara-gara kebutuhan BU Pak. Jadi BU, awalnya BU. Jadi kalau boleh cerita dikit, BU-nya karena kenapa? Waktu itu kan ketika saya ketemu ada masalah, saya kesulitan ketika ketemu namanya skripsi. Waktu itu PKL. Jadi bahasanya gitu, saya suruh buat program, saya kendala nih, kayaknya susah nih saya buat. Akhirnya mau saya membuat, apa sih kendalanya membuat program itu kan, dan gitu kan. Saya pelajari, ternyata buat program seperti ini ya, gitu. Dan ternyata saya bilang program, jadi sesimpel ini saya bilang gitu kan. Waktu itu bukan saya sombong, waktu itu saya bilang sesimpel ini. Waktu itu saya masih ingat saya buatnya pakai Kibi. Saya buat, ternyata dosen pembimbing suka, dia bilang gitu, tolong dong, kamu buatin lagi. Di waktu itu saya bilang gitu. Dia buatin lagi. Padahal Pak, tapi saya nggak jago. Udahlah, kamu belajar. Nah, dari motivasi seperti itu, akhirnya mulai, ayo udah saya ngoprek tuh. Dia bilang gitu, ngoprek. Lama-lama saya mulai. Nah, BU-nya di mana? Waktu itu adalah ketika teman saya minta buatin program untuk PKL itu. Atau dapat nih, gue kasih bayaran. Kok dapat duit ya? Saya bilang gitu. BU-nya di situ ya. Kan dia bilang gitu. Dapat duit begini kata gitu. Ya udah saya buatin. Lama-lama variasi makin banyak kan. Variasi makin gimana? Dulu mungkin kita biasanya belajar inventory, coding inventory mulu. Lama-lama terus lihat kok variasi katanya dia ada lagi untuk perpustakaan dan lain-lain gini. Wah,
makin berpikir dong, ya kan, makin berpikir. Ternyata terus saya selama, tapi lama-lama saya jalanin, logic dan programming itu hampir sama sebenarnya kalau dilihatin. Yaitu kalau kita bilang algoritma. Kalau kita pahami algoritmanya itu, kita insya Allah semua dalam pemrograman itu insya Allah lebih lancar. Gitu kan, kita nggak, oh logiknya gimana? Kayak kita berpola pikir lah. Kita mau minum air, walaupun air apapun, tapi bentuknya wadahnya adalah gelas. Nah, bagaimana kita supaya gelas itu bisa terisi air dan warnanya mau apa kita mau. Nah, itu kita logik seperti itu. Oke. Itu dari itu makanya mulai. Nah, dari situ mulai saya ke ranah ke tempat yang lain. Misalnya temanya kayak komputer itu sebenarnya kalau dibilang TI itu banyak ya Pak. Ada pemrograman, ada namanya network, terusnya ada lagi namanya security, kalau bahasanya seperti itu. Nah itu part-partnya tuh berbeda-beda. Nah, kebetulan emang saya lebih pas masuk ke BINUS sendiri, saya tuh agak lepas dari network programming, lebih karena network. Nah, lebih karena network, terusnya ya udah gali-gali lebih dalam lagi. Kan sekarang sesuatu kayaknya belajar baru ya. Dari kita program, network pelajarin, terus belajarnya lama lagi. Saya waktu itu sampai 7 tahun Pak di IT. Jadi network ini 7 tahun. Nah, 7 tahun akhirnya agak programnya sempat lepas tuh Pak. Sempat lepas, terus ya udah dari network itu mulai saya dalamin network itu seperti apa, security-nya seperti apa, mulailah saya mulai ada suatu variasi baru. Nah, akhirnya mulai bercabang-bercabang dan menemukan suatu, oh ya kayaknya saya passionnya di sini. Itu sih Pak. Jadi saya tipe yang mempassionkan diri. Guys, ternyata Pak Arif di sini jago beranalogi guys. Jadi saya mau kasih analogi juga. Berarti program komputer tuh sebenarnya nggak jauh beda sama program diet guys. Gitu. Gampang nggak gampang gitu ya. Jadi gampang dilakukan. Coba kalau kadang-kadang juga diet mulai besok, nggak mulai jadi nggak diet. Gitu. Jadi sebenarnya ya analogi saya. Ini analogi. Suaranya kurang jelas Pak. Suaranya agak kurang jelas. Oke. Suaranya agak kurang jelas. Jelas nggak? Jadi gitu suara guys, Bapak kok kurang jelas. Pakai. Oh, sebentar. Jadi kira-kira gitu ya guys ya. Halo Pak Arif, jelas nggak suara saya? Iya Pak. Jelas ya? Belum Pak, belum. Belum. Saya ini saya habis baterainya jadi. Oh gitu. HP nih. Iya. Ini saya tadi habis mati tiba-tiba jadi makanya nggak bisa. Iya Pak. Nah, ini bisa. Sekarang jelas Pak Arif? Iya Pak. Belum. Nah, masih belum juga. Masih belum. Nanti coba ya kalau misalnya ini putus lagi berarti ini habis baterainya, ini saya paksa nyala terus nih. Nah, programnya saya paksa. Oke. Berarti programming itu sebenarnya nggak susah gitu ya. Kalau kita mau, kalau ada interestnya ke situ gitu ya. Dan pakai tadi logaritma Pak, algoritma gitu ya. Logika gitu aja, algoritma gitu juga ya. Oke. Pak, sekarang apa yang harus kita mulai dulu nih? Selain kan udah kepegang tuh, passionnya udah kepegang. Karena interestnya sudah kepegang nih, bahwa saya mau belajar programming. Setelah itu apa Pak? Interestnya, berarti yang kedua adalah kita coba, kan gini Pak, kalau boleh saran, ada gini, kita lihat dulu bahasa program itu banyak Pak, gitu kan, ada yang web, ada yang macam-macam lah, ada yang embed kalau bilang ada embed, terus ada lagi nanti yang jenisnya object oriented dan lain-lain, nah banyak. Nah, tapi kita sebenarnya menemukan dulu, jadi ketika kita menemukan satu bahasa program, lebih baik dalemi. Jangan mainnya yang campur-campur. Misalnya, saya belajar misalnya bahasa program object oriented yang bentuknya PHP, web programming. Atau belajar, besok lagi ketemu, kayaknya bahasa C bagus nih. Punya bahasa, .NET bagus. Nah, kita jangan influence dulu. Kita satu dulu. Dalemin sampai misalnya tahu kayaknya saya udah tahu mendetail nih. Nah, baru nanti kalau seandainya, baru kita belajar yang lain. Jadi jangan ngacak bahasanya gitu ya, karena kalau kita ngacak kadang-kadang mempengaruhi pola untuk, kan kita bahasa program itu ada bentuk polanya ya Pak. Setiap bahasa itu punya coding tersendiri dan juga ada dan sintak-sintaknya itu sendiri-sendiri. Nah itu karena kita melanjutkan kita. Nah itu jadi kan kita fokus ke satu, dalemin, baru kita bilang oke, bisa. Makanya kadang-kadang saya kalau mahasiswa saya suka bilang begini Pak, bahasa program yang paling canggih itu apa sih? Saya bilang gitu kan.
jawaban mereka pasti kan PHP, .NET, terusnya Java, Python. Nah, terus saya bilang jawaban mereka nggak salah, tapi saya cuma bilang adalah bahasa program yang kalian kuasai. Itu yang paling canggih ya. Itu bahasa kalian. Jadi apapun bahasa programnya itu semuanya bagus. Tapi kalau kamu nggak kuasain ya berarti bukannya itu ini apa? Bukan. Ya cuma gitu, permukaan doang gitu ya, nggak dalam. Iya kayak gitu. Oke. Nih guys, satu poin guys kita dapat dari Pak Arif nih bahwa kita harus setia sama satu. Gitu ya. Pak Arif kan tadi 12 tahun di BINUS nih, ya kan? Terus ini programnya juga harus setia nih, harus mendalam. Jadi kalau guys kalau punya pasangan, lakukan itu dengan setia. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dalamin. Maksudnya karakternya, bukan orangnya. Terus dalam terus dia dicelupin tangannya ke baju, jangan, nggak boleh itu. Iya. Dan juga kalau nyari jodoh boleh, Pak. Kalau mau nyari jodoh orang IT boleh, Pak. Bagus, Pak. Setia ya? Karena ada ilmu pasti. Karena kalau bahasanya tuh pasti jadi. Pasti jadi apa pasti ditinggal, Pak? Karena sibuk sama komputer mulu, ntar istrinya ngamuk loh. Gua gak pernah pegang, tapi komputernya terus utak-atik gitu, gimana coba? Oke. Guyon ya, Pak, guyon ya. Saya seneng guyon. Bincang-bincang kita siang ini benar-benar asik, harus ketawa gitu, karena bahagia. Ikuti pesan Prof Har, Pak Rektor kita, jangan lupa bahagia gitu. Oke Pak, Pak Arif, sekarang udah ketemu nih, ya toh, programnya udah cocok, dalemin gitu kan. Nah, misal nih, contoh saya sebut ya, saya pilih Python misalnya, terus saya dalemi, saya jadi master gitu, saya jadi orang yang bisa bilang Python yang paling hebat. Karena tadi Pak Arif kan bilang, yang kamu dalami itu yang hebat, karena apa? Yang paling kamu ngerti gitu ya, karena semua orang pasti punya preference atau pilihan masing-masing yang beda-beda, bisa-bisa gitu kan ya. Nah, saya pakai Python. Terus ketika saya sudah jago di Python, siapa Pak? Atau kalau saya boleh bilang tadi kan Pak Arif ada hubungannya sama BU nih, gitu ya, cari duit ya. Karena asik nih. Saya sudah kuasai Python gitu, saya sudah mantap di Python. Terus kira-kira nanti siapa Pak yang mau bayar saya bisa bikin program Python? Boleh sebut merek Pak? Karena kita siang ini benar-benar santai gitu ya. Jadi misal contoh nih, perusahaan ini nih gitu ya, sebutin aja. Yang Bapak tahu tapi ya yang fakta ya, bukan yang hoax ya. Misalnya kalau nggak tahu ya sebutin aja perusahaan di bidang ini gitu. Oh iya. Sebenarnya kalau kita belajar, tadi Bapak bilang kita belajar Python, itu Python lagi booming sebenarnya Pak. Karena pertama, dari segi advertising misalnya, itu kan kita bisa itu pakai data analitik juga bisa Pak, main ke situ. Nah, jadi kita bisa tahu nih sebenarnya dari demografi yang udah kita sayang kayak bikin iklan-iklan gitu, kira-kira si attract-nya dari si pengunjung kita seperti apa sih? Itu bisa lihat pakai gituan modelnya. Yang kedua nanti kalau dari segi statistik misalnya gini, ada statistik macam dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan, contoh lah, kita membuat kayak jenis kayak gini. Program-program yang mulai pakai face recognize, ya kan? Model kayak gini kan, kita pakai face recognize. Nah, itu kita bisa implementasikan. Nah, nanti untuk digunakan misalnya untuk untuk jenis ujian online, kita kan pakai kayak gitu kan? Iya, pakai gitu. Nah, itu pakai itu juga bisa. Nah, nanti untuk misalnya jasa itu kalian pakai biometrik juga bisa pakai Python kayak gituan. Nah, itu bisa model-model kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ini kalau Python kalau lagi neracanya tuh kayaknya bukan akuntansi ya. Tapi lagi trainingnya itu tahun 2021 sampai 2021-an kurang lebih ya, itu lagi trennya lagi Python. Dan pengembangan sekarang untuk akademik juga lebih ke arah banyak Python sih. Yang terakhir kayak Pak Bambang ya buat namanya question generator untuk mencacah suatu kalimat menjadi suatu frasa atau kalimat pertanyaan. Nah, itu dari Python. Nah, itu luas banget maksudnya untuk pemakaiannya gitu. Iya. Wah, asik banget nih. Jadi bahasa program itu bisa macam-macam ya Pak ya. Dan terus implementasinya juga bisa beda-beda ya Pak ya. Misalnya kalau restoran misalnya dia nggak mungkin, bisa nggak dia pakai Python gitu Pak misalnya?
Restoran, saya sih jujur belum pernah nemuin restoran. Cuman biasanya dia pakainya yang model pemrograman web sama mobile. Karena dia butuhnya kan hanya untuk di ya kebutuhannya kayak beda kita ya. Kalau kita pernah main, sorry ya kalau saya belum sebutkan The Post, itu kan dia pakai tablet ya. Iya, pertama tuh ngetap banget tuh semua orang belum pakai dipakai ya. Nah itu dia mulai pakai gituan, jadi ngetap dia pakai mobile, terusnya langsung ngarahin ke ada adminnya udah bisa ngelihat, langsung di dapur bisa ngeliat dari layarnya itu gini, nah itu model kayak gitu. Dia pakai web programming sama mobile. Iya tuh ingat banget saya tuh dulu. The Cost tuh jadi perusahaan pertama yang pakai kayak gituan tuh di mana-mana belum pakai, dia ngetop tuh jadi orang-orang kayak gitu. Keren banget. Iya. Oke. Oke, Pak, kira-kira saya geser ya dari Python-nya. Kita ngobrol tadi Pak Arif bilang ada program, ada website, ada jaringan, terus ada yang namanya security nih. Asik nih security. Bukan ngomongin satpam ya gitu ya, tapi ngomong ngomong keamanan ya. Iya, sampai batuk nih diomongin satpam jadi satpam di bawah kemarin. Nah, security sekarang nih katanya dulu kalau misalnya sempat ada gosip apa beneran saya nggak tahu, kan saya nggak ngerti komputer sama sekali lah, saya bukan orang komputer, makanya saya cuma iya doang. Ini pertanyaan saya bukan pertanyaan yang mendetail ya, makanya saya pancing teman-teman kalau pengen tanya detail mumpung ada ahlinya, yuk tanya, tinggal komen gitu ya. Nah sekarang gini misalnya nih, beberapa tahun ya kayaknya terus ada yang bilang bahwa jangan tinggalin data seenaknya di marketplace hijau gitu ya. Pernah kan dulu Pak ya? Benar ya? Karena apa? Ada kemungkinan data-data kamu dicuri gitu. Kok bisa Pak gitu? Saya bukan tanya caranya karena saya nggak ngerti komputer sama sekali. Kok bisa ya gitu? Apakah perusahaan itu antisipasi security dalam bentuk datanya kurang baik atau memang si pencuri ini yang lebih jago nih gitu? Sebenarnya kalau kita bicara seperti itu Pak, gini, kalau ini menurut saya pribadi ya Pak, sistem itu manusia yang buat ya. Kalau saya menurut gitu, manusia yang buat. Nah berarti setidaknya sistem itu ada beberapa celah yang mungkin bisa orang itu yang bisa masuki bahasanya gitu. Tergantung bagaimana kita kita kalau ada lagi kita nggak bisa menghindari namanya orang menyerang sistem kita, tapi hanya kita bisa meminimalisasi. Yang kedua itu ya. Jadi ya kan, solusi kayak gitu. Jadi kita nggak bisa tuh namanya bilang, lu jangan nyerang punya saya, jangan ini, nggak bisa. Orang pasti akan nyerang punya kita. Tapi bagaimana kita mempersempit area mereka supaya injek sistem kita, bahasa gitu. Nah, dalam sistem biasanya tuh ada namanya lock Pak. Lock system. Nah, lock system. Jadi lock system itu adalah suatu kayak dibilang recording apa yang dari orang yang aktivitas dari sistem. Jadi kalau dibilang kalau kita bisa connect ke WiFi, nah pasti ketahuan nih Pak Bayu connect jam segini, loginnya di mana. Nah, itu ngambil dari log Pak. Log ini itu ada namanya, kalau dibilang protokolnya itu ada namanya, kita bisa pakai protokol saya ngomong agak teknis sedikit ya. SNMP itu adalah satu protokol yang semua sistem pasti ada, semua berisi dengan namanya aktivitas. Nah itu dari situ dia bisa nge-track, nanti sistem itu akan membaca tuh. Nah dari orang hacking itu banyak ngambil sistem itu supaya ngambil history dari apa yang mereka lakukan. Nah kalau sistem udah nggak bisa ngambil ke sistem itu, otomatis data kita bisa dicuri. Nah kalau misalnya nih, ini tips Pak, kalau seandainya kita main di area publik, media sosial gitu ya, media sosial gitu ya. Lupa nih. Iya, kalau area publik, kadang kita begini ya, beli minumannya 25.000, main wifi-nya 4 jam. Nah, betul. Untung bukan saya Pak. Saya beli minumnya nggak 25 menit. 1 jam, wifi-nya 4 jam. Lebih banyak. Oke. Iya kan? Jadi pejuang wifi kalau bahasanya, kalau saya pejuang wifi di mana wifi udah ada. Gitu. Nah kalau saya boleh tips, kalau namanya kita koneksi yang jalur area publik, ini kadang-kadang suka dilupain nih. Orang yang punya laptop kadang-kadang lupa ngupdate OS-nya dia. Kalau Microsoft kan ada tuh ya update sistem. Nah kadang-kadang lupain apa karena mungkin OS-nya rekan, bahasanya tidak license, bahasanya gitu kan kadang-kadang ya. Yang kedua adalah
firewall-nya itu kadang suka nggak aktif. Jadi di Windows itu ada namanya firewall. Firewall suka nggak aktif. Nah, mau nggak mau kita aktifin. Nah, yang ketiga kalau kalau jika perlu ya, karena kan sistem Windows sekarang udah ada antivirus dan lain-lain. Jika perlu kita punya antivirus tambahan. Seperti kalau sebut-sebut merek Kaspersky lah, ada model-model AVG dan lain-lain, itu bisa dipakai. Supaya apa? Sebelum ada koneksi masuk dan data yang kita lempar keluar, itu bisa difilter sama dia. Dan kalau ada sesuatu kayak spam, trojan dan lain bisa difilter sama dia. Sehingga sistem kita atau data kita bisa aman dari situ. Itu Pak. Itu kalau main di luar seperti itu. Jago komputer banget ya berarti ini Pak Aris ya. Karena bahasanya tinggi banget gitu. Oke. Kalau saya mah gampang Pak, dalam arti gini, kalau nggak mau kena virus komputernya, nggak usah main komputer. Kalau takut media sosialan, telepon aja, nggak usah WA gitu. Katanya kemarin gosipnya, WA juga bisa diambil datanya, bener ya Pak ya? Itu mungkin ya? Iya. Mungkin sekarang bisa Pak, bisa. Maksudnya ada beberapa tools yang udah waktu itu saya pernah lihat di teman saya, waktu itu saya lihat dia bisa ngambil data WA-nya. Dan juga dari handphone juga bisa gini. Saya lupa, waktu itu saya lupa ada apa toolsnya. Jadi ini ada kayak kita bisa tracking handphone Bapak di mana. Jadi kayak gitu. Jadi bisa ngetracking kalau seandainya ada pasangan kita ya kan. Ya, kan biasanya lagi main kemana nih? Ya, lagi main gitu kemana ya. kita bisa tracking. Dan biasanya ada ini ya Pak ya, live location ya. Biasanya orang-orang tuh kan share live location aja gitu kan. Dan gitu ya, bener ya. Ini kan di kalau saya lihat di mobil di ini juga ada locationnya bisa di onin apa enggak gitu kan? Ya itu bisa. Salah satu cara ya. Ya nih ada location kan, locationnya berarti on ya. Gampang banget ya Pak Arif, berarti bisa nyari saya. Iya. Oke. Itu. Wah, berarti sebenarnya bahaya nggak bahaya ya Pak? Kayak pisau bermata dua ya, berarti ada untungnya banyak buat kehidupan kita sehari-hari, tapi juga kalau disalahgunakan malah justru menyerang balik. Bener ya Pak ya? Iya. Oke, mantap. Pak Arif, sekarang saya tanyanya tentang kerjaan Bapak sebagai pengajar nih, ya. Iya. Pak punya ini nggak Pak? Punya cerita nggak? Sebelum ke situ deh begini. Pak Arif itu ngajar kan juga banyak dong mahasiswanya. Paling jauh dari mana Pak? Paling jauh saya saat ini sih Pak ya. Saat ini paling jauh di Papua Pak. Di Papua itu orang Papua atau orang bukan Papua yang tinggal di Papua kerja di sana Pak? Nah, kalau di orang Papua sendiri, tapi dia waktu itu di Timika kalau salah. Kalau saya boleh kampusnya tuh di Timika, daerah Papua. Timika. Terus sekarang gabung ke Binus Online gitu ya? Ada yang banyak online, ada juga yang kerjasama. Jadi ada dari kampus Binus ini kerjasama sama Madikti, dan kita ngasih kuliah Merdeka dalam Belajar. Nah, kebetulan saya involved di pengajaran Merdeka dalam Belajar. Keren. Itu. Guys, seru, Pak. Yang belum tahu Merdeka dalam Belajar itu adalah salah satu kegiatan kita yang lagi aktif-aktifnya nih di di sela-sela pandemi. Iya, Dikti punya nih. Ya. Keren banget. Oke. Terus Pak, backgroundnya mahasiswa Bapak itu dari apa aja nih Pak? Maksudnya dalam arti apakah semua penggiat IT atau mungkin ada contoh ya orang awam mau belajar IT gitu kan, atau ibu rumah tangga bahkan mungkin saya pengen tahu suami saya di mana karena beberapa kali saya ditipu suami saya misalnya. Malah saya harus belajar IT gitu. Misalnya ini kan contoh. Iya. Background kalau dari background mahasiswa saya sih beragam ya Pak. Ada yang benar-benar ada lulusan dari SMA, ada benar-benar saya nggak ngerti sama-sama IT, cuman saya pengen masuk IT. Ada lagi Pak yang tertarik lagi Pak. Jadi ini ada satu mahasiswa saya, dia dokter gigi Pak. Dokter gigi, oke. Dokter gigi sudah ngambil IT. Dia ngambil IT. Nah waktu saat briefing saya bilang dokter gigi, iya. Bapak mau ngambil IT kenapa? Saya pengen IT. Bayangan saya nih gigi mau diapain? mungkin dia ada kerjasama sama pengusaha chips gitu Pak. Jadi nanti di sini kasih chips. Jadi kalau orang mau lihat, kan gigi kan tulang ya Pak. Jadi kan dia kena X-ray juga aman. Tapi kalau dia bisa nanamin chips itu dalam, misalnya gigi saya bolong tapi dalamnya kasih chips, bisa bahaya itu ya. Jadi saya bisa kedetek ya, wah Mas Bayu lagi di Papua ini, ketahuan nih kenapa giginya kelihatan gitu. Terus gimana Pak? Terus gimana?
Apa motivasinya Tadi saya setelah tanya ngobrol? kan gitu dari iya Pak, saya pengen tahu karena apa namanya saya pengen tuh ya, karena kan jadi awalnya karena dia melihat kayak apa namanya IT itu udah bergerak di meddesign gitu kan, di medik ya kayak operasi gitu gimana. Nah, saya pengen tahu dasar-dasarnya dulu Pak, maksudnya untuk dalam bagaimana membentuk atau membuat suatu aplikasi sederhana lah bahasanya kayak gitu. Oh ya udah, cuman saya lihat di sini adalah motivasinya dia tuh tinggi sekali, gitu kan. By the way, usia berapa dia, Pak? Kalau nggak salah ingat saya ya, itu udah kurang lebih 50-an, Pak. Oh, ya 50-an, sebut aja 50-an ya. Mantap ya. Tapi itu masih belum tua, Pak. Masih ada satu lagi mahasiswa saya yang lebih tua lagi, Pak. Oh ya? Jadi mohon maaf, udah punya cucu. Kepala 6 gitu usianya berarti? Kurang lebih kayaknya, Pak. Kurang lebih ya, gitu ya. Iya. Dan masih semangat belajar ya? Masih sangat belajar, Pak. Jadi saya tuh kita tuh yang ngajar jadi termotivasi gini. Dia aja mau belajar, kita yang muda enggak gitu kan, gue sih gitu ya. Karena saya tahu pas lagi punya cucu, saya kirain pas dia lagi vikon, terus dia menggendong anak, saya kirain itu anaknya, tapi dia bilang, kakek lagi ngapain? Kakek. Oh, cucunya. Oke. Wah, lebih kaget lagi kalau Pak Arif tanya, Pak, itu siapa tuh kakek? Enggak, ini cloningan saya, gitu. Karena saya bikin program sendiri, nah ini robot saya, gitu. Bener nggak tuh? Bisa jadi kan? Lu siapa tahu kan, kita nggak tahu kan? Wah, ini bener-bener ini nih. Wah, hebat banget ya, udah bisa bikin robot gitu ya, meskipun secara fisik doang. Mungkin makanya dia belajar IT, karena dia pengen programnya biar robotnya semakin sempurna, gitu. Siapa tahu belajar dari Pak Arif, gitu. Oke. Gitu. Pak, iya sih. Punya cerita lucu nggak selama ngajar online, Pak? Waktu itu ada cerita seru lah. Jangan cerita negatif ya, Pak, tapi cerita yang membangkitkan selera, maksudnya membangkitkan semangat, yang kayak tadi nih contohnya kayak, wah murid saya ternyata mahasiswa saya ternyata bisa dibilang itu kakek saya karena usianya senior gitu misalnya. Nah, ini waktu kalau itu kan tadi memang mahasiswa. Nah, waktu Pak Arif ngajar itu pernah nggak punya cerita lucu? Apa namanya? Ya, waktu itu saya pernah bukan di Binus Online tapi di reguler, Pak. Saya waktu pernah ngajar di reguler. Nah, jadi ini cerita sebenarnya bukan memedekan saya, tapi bisa gini. Jadi waktu itu saya pertama pas sudah semester 2 saya 2 kali ya, maksudnya 2 kali saya mengajar, atau saya masuk ke kelas ya kan. Nah, jadi suasana kelas itu udah rame ya, Pak. Saya masuk terakhir, duduk, atau saya duduk di depan nih, Pak, duduk meja kan kalau dosen ada kursi meja di depan ya. Nah, tahu ada salah satu mahasiswa nyetuk sama saya. Lu di situ ngapain? Duduk sini lu, jangan kurang ajar sama dosen, itu duduk tempat duduk dosen. Hah? Terus saya datang, saya udah, oh gitu ya, yaudah saya duduk gitu. Ini dosennya mana lama banget, dibilang gitu kan. Terus gitu kan. Terus saya balik, kita nunggu apa ya? Saya bilang gitu kan, sama mahasiswa. Nunggu dosennya lah, kata dia gitu kan. Ya udah, dia masih rame. Dosennya, kan dosennya saya, berarti kayak gitu. Berarti semangat muda itu hari itu. Ya udah, kita belajar apa? Emang siapa? Kamu siapa, kata dia? Saya dosennya. Hah? Maaf, kata dia gitu kan. Seru. Jadi gitu. Jadi emang muda sih kelihatannya Pak Arif ini. Jadi benar-benar yang orang nggak akan ngira gitu ya. Enggak juga. Oke. Sebenarnya kalau makanya sejak itu saya gini, Pak. Saya selalu pakai bewok sebenarnya, Pak. Oh, pakai bewok. Oke. Ini karena pandemi aja biar bersih, biar enak gitu ya. Iya begitu ya, karena ada bapak lah, Pak. Wow, buset. Enggak. Oke, Pak Arif. Ya, Pak. Waktu kita nggak banyak nih. Kayaknya Pak Arif bisa meninggalkan ruangan setelah pertanyaan saya yang terakhir ini ya. Pak, bukan pertanyaan sih, tapi request nih. Pak, saya mau dong Bapak bikin satu statement yang bisa membantu teman-teman yang mau gabung di TI-nya Binus Online nih. Apapun terserah lah, pokoknya tapi yang menggugah selera, yang membangkitkan semangat bahwa TI itu seperti ini gitu ya. Jadi pesan-pesannya bisa tersampaikan nanti. Karena saya kan juga jualan TI, Pak. Bapak yang ngajar, saya yang jualan gitu ya. Monggo, Pak.
Iya, kalau untuk belajar, saya pesan-pesannya, mungkin tadi saya belum kepikiran juga ya Pak. Tapi nggak apa-apa lah, Pak. Saya coba ya Pak, gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kan sekarang gini, kalau kita lihat pengembangan IT tuh udah makin semua lini udah banyak dibutuhkan IT ya Pak, semua kehidupan kita. Nah, itu mungkin menjadi satu dasar kenapa kita harus mau belajar IT. Nah, yang kedua, jangan takut dulu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang sebelum nyemplung takut. Sebenarnya IT itu seperti apa? Nah, nanti dari sini kita bisa, namanya dari belajar kan kita belajar ya. Dari sebelum nggak bisa menjadi bisa. Nah, itu yang menjadi adalah satu proses. Nah, itu yang mungkin saya sampaikan kayak gitu. Jadi jangan takut dulu sebelum kita hadapi gitu kan. Nah, kalau emang ingin tahu apa sih yang kita pelajari, kan mungkin kita bisa lihat dari mata kuliah atau kurikulum yang bisa disediakan dari pembelajarannya seperti itu. Oke. Itu bagus banget, asik banget, guys. Jadi kalau kalian belum pernah nyoba, jangan pernah bilang bahwa itu susah, gitu ya. Jangan takut, nyemplung dulu. Masalah tenggelam atau nggak tenggelam itu nanti tergantung usahamu. Bener ya Pak ya? Coba dulu deh, pokoknya pasti jangan takut. Dan asiknya lagi guys, di BINUS online itu jarak antara dosen dan mahasiswa tuh bisa dibilang sangat dekat karena banyak dosen yang menganggap bahwa mahasiswanya itu adalah teman, partner belajar, bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah, tidak ada karena semua sama. Bener ya Pak ya? Setuju ya? Iya. Jadi salah satu keuntungan BINUS online itu seperti itu. Sama-sama belajar. Yang sempurna di dunia ini hanya dua. Setuju Pak Arif kalau sempurna itu dua? Ya. Bener nggak? Tuhan sama siapa Pak? Tahu nggak yang satu siapa? Tuhan sama diri kita sendiri. Enggak, salah Pak. Yang sempurna itu cuma dua. Satu Tuhan, itu nomor satu pasti. Yang kedua adalah Andra and the Backbone, Pak. Oke, Pak Arif. Terima kasih banget udah memenuhi undangan saya gabung di Sama-sama, Pak. live IG-nya BINUS Semarang. Salam dari Semarang, salam hangat supaya Pak Arif terus bisa membagikan semangat juga nih, karena kan kalau kita semangat, aura kita positif, orang-orang sekitar kita juga positif gitu ya. Itu yang dibangun kan? Oke, jadi kita sehat semua. Pak, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Salam hangat dari Semarang. Nanti kalau Semarang kasih tahu saya ya. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Salam buat tim di Jakarta. Salam buat keluarga di rumah juga. Semoga sehat semua. Amin, makasih. Terima kasih Pak Arif, thank you, bye-bye. Sama-sama, bye. Nah, gitu guys. Terima kasih Pak Arif. Asik banget bercandanya guys. Jadi salah satu jurusan di BINUS Online Learning adalah teknik informatika. Pak Arif ini salah satu yang ngajar di situ, gitu ya. Jadi komputer itu nggak susah-susah amat sebenarnya katanya. At least, bukan at least ya, but you have to know your interest dulu. Kamu harus tahu dulu, kamu harus tertarik dulu. Kalau nggak tertarik ya susah, gitu ya. Sama kalau kayak misalnya contohnya, saya pengen makan bakso nih, tapi saya nggak mau keluar, saya nggak dapat bakso lah. Gitu aja. Saya nggak mau cari di online, ojek online bakso, ya nggak dapat makan lah. Oke, dan buat teman-teman lulusan SMA atau SMK yang mau bergabung di TI juga, terus bergabung di TI BINUS Online juga, jangan khawatir kalau kamu masih lulusan SMA atau SMK, tapi belum S1 dan sudah bekerja selama minimal 3 tahun, ya. Kalau mau mendaftar ke BINUS Online, kami punya program yang asik buat kalian yang tadi kondisi seperti saya sebutkan, sudah lulus SMA SMK, sudah kerja minimal 3 tahun, tapi belum S1. Daftar ke kami, sebutkan kalau kalian mau bergabung di RPL, rekognisi di program RPL ya, panjangannya rekognisi pengetahuan lampau. Karena di program ini, pengalaman kalian kerja selama 3 tahun tadi, menurut asesor, jadi ada tugasnya ya, ada tugasnya asesor, jadi sebelum kuliah nanti ada asesor penguji. Penguji itu akan menguji Anda, akan mewawancara Anda, gitu ya, akan ditanya-tanya, apakah Anda cocok bergabung di RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Kalau iya, berarti ada banyak mata kuliah yang bisa dipotong waktunya, jadi Anda tidak perlu kuliah. Kalau di total tuh Anda bisa kuliah cuma 2,5 tahun di BINUS Online.
kuliah mana dengan kualitas yang hebat bisa dapetin waktu cepat begitu ya. Cuma di BINUS gitu ya. Bukan sombong, tapi memang seperti itu kenyataannya. Ketika kamu mau daftar, silakan sebutkan, saya tertarik mas dengan program RPL. Saya mau bergabung di sini mas. Sebutin, nanti akan kami direct ke program seperti itu, ke program yang itu, bukan yang seperti itu, supaya kamu bisa dapat keuntungan lebih besar. Kalau teman-teman kamu nanti cuma belajar 4 tahun, iya cuma ya, 4 tahun itu kan cuma ya, nggak lama lah, nggak kerasa. Anda lebih pendek lagi, bisa 2,5 tahun. Gitu. Dan kalau kamu mendaftar di BINUS Online Learning yang ada di Semarang, ini buat teman-teman Jawa Tengah Jogja ya, luar Jawa Tengah Jogja juga bisa sih kontak saya. Ya, kami punya beasiswa. Ini paling asik. Beasiswanya pasti potongan uang kuliah, tidak perlu bayar full gitu ya. Pasti. Terus pasti ada tes masuknya kalau mau ke BINUS ya. Mau BINUS online atau BINUS bukan online yang reguler itu juga ada tes masuknya. Itu nanti mulai kuliah akhir Februari itu. Akhir Februari hampir ke Maret gitu. Mulai kuliah. Siap-siap. Sudah mulai dari sekarang silakan siapkan yang pastinya beasiswa. Waktunya kita sudah terbatas. Guys, follow terus Instagramnya BINUS Semarang. Kalau nggak sempat nonton live ini, tonton di IGTV-nya. Banyak banget video-video yang sudah diupload. Terus ikutin giveaway program setiap hari, setiap minggunya pasti ada giveaway program yang akan dilemparkan ke kalian. Kalian bisa menang, ya, menang terus nanti hadiahnya bisa diambil. Kalau jauh mas ternyata gini, oke, saya kirim. Gitu guys, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama saya. Selalu ingat pesan saya, jaga kesehatan, tidak usah neko-neko gitu ya. Ikutin aja protokol kesehatan. Kemana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer, karena nggak semua tempat punya tempat cuci tangan yang mumpuni. Terus jaga jarak, kalau kumpul sama teman jangan banyak-banyak gitu ya. Minimal ada jaraknya yang katanya sih ada yang bilang 1 meter, ada yang bilang 1,5, ada yang bilang 2 meter. Ya kayak kita sekarang juga kan jarak jauh ya, kayak di sini kamu di situ. Memandang langit yang sama. Enggak. Gitu ya. So, pastikan asupan makanan yang masuk dalam tubuh itu juga baik. Jadi sehat-sehat terus. Dan jangan lupa selalu olahraga. Saya Bayu dari BINUS Semarang, pamit untuk bisik siang hari ini. Kita ketemu hari Selasa depan di bisik dengan tamu yang lain. Dan pastinya tamunya macam-macam. Semua BINUSian mau saya undang. Semua BINUSian, ya, baik dosen, kalau pemimpin bisa disikat, diundang ya diundang. Kalau mahasiswa alumni bisa diajak, oke, ya. Oke guys, kita ketemu lagi di kesempatan baik berikutnya. Salam hangat, salam sehat dari Semarang. Saya cabut ya. Ciao.